Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua pelaku begal sadis yang beraksi pada 9 November 2020 lalu di kota Plehari, Kabupaten Tanah Laut, akhirnya berhasil ditangkap. Salah satu pelaku sempat kabur ke Jawa Timur dan terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas saat ditangkap. Belasan penyapu jalanan sambangi Balai Kota Banjarmasin pada Rabu siang kemarin memprotes terkait gaji yang tak dibayar selama berbulan-bulan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dia ya, korbannya itu ya? Kayak terpal tuh loh, putih itu yang Dua pelaku begal sadis yang beraksi pada 9 November 2020 lalu di kota Plehari, Kabupaten Tanah Laut, akhirnya berhasil ditangkap. Salah satu pelaku sempat kabur ke Jawa Timur dan terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas saat ditangkap. Inilah video amatir detik-detik penangkapan IR, salah satu pelaku begal sadis yang melarikan diri ke Jawa Timur. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas saat ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Klatak, Kabupaten Banyuwangi pada 28 November lalu. Sementara rekannya SY ditangkap di Desa Jombang, Kabupaten Tanah Bumbu pada 4 hari sebelumnya. Kedua pelaku begal sadis ini beraksi di kota Plehari, Kabupaten Tanah Laut pada 9 November 2020 lalu. Saat itu mereka menyewa mobil rental beserta sopir, namun saat di tengah perjalanan si sopir dianiaya hingga tewas dan mobil tersebut dibawa kabur. Wakil Direktur Reskrimum Polda Kalsel, AKBP Suhatso saat rilis Rabu siang kemarin mengatakan, kedua pelaku begal ini merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. kita amankan di Banyuwangi, Desa Bowen, Kecamatan Klatak. Itu personil kita di backup oleh Resmob Polda Jawa Timur, terus kemudian personil dari Banyuwangi juga dan Polsek Klatak. Itu kita lakukan penangkapan pada tanggal 28 November. Sesuai dengan pasal yang kita terapkan, itu kan kita terapkan pasal 338, kemudian 340, pembunuhan berencana, terus kemudian 339 dan juga 365 ayat 3 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dikenai pasal berlapis yakni 338, 340, 339, dan 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Belasan penyapu jalanan sambangi Balai Kota Banjarmasin pada Rabu siang kemarin memprotes terkait gaji yang tak dibayar selama berbulan-bulan. Selain tidak digaji berbulan-bulan, belasan penyapu jalanan ini juga diduga ditipu oleh salah satu oknum ASN Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Masing-masing dari mereka menyetorkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk bekerja sebagai petugas penyapu jalanan melalui oknum ASN tersebut. Menurut salah satu petugas penyapu jalanan yang tak mau menyebutkan namanya, oknum ASN yang bersangkutan meminta uang 15 juta rupiah sebagai gadai pekerjaan dan akan dikembalikan. Untuk itu ia bersama rekan-rekannya ingin meminta uang tersebut dikembalikan karena selama berbulan-bulan sudah tidak menerima gaji. Menakoni masalah gaji yang sudah dibayar. Nah, sekarang kalau misalkan yang bersangkutan tidak bisa membayar lagi, tolong kembalikan uang kami. Uang apa itu, Pak? Katanya gadai kerjaan.
Nggak ada Nggak ada kerjaan. Berapa semua Pak? 15 juta. Per orang? Per orang. Berapa? Per orang 15 juta. Itu untuk lahan atau apa? Katanya gadai aja, nggak dijual, nggak digadaikan. Punya anak buahnya digadaikan ke kita katanya, sementara orang yang punya kerjaan tuh nggak bisa ngerjakan, kita yang ngerjakan, cuman dengan jaminan uang gadai. Sementara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Zauhar Arif mengatakan, belasan petugas penyapu jalanan tersebut ilegal atau bukan pekerja resmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Di semua jalan yang sudah kami petakan. Nah, itu sudah kami sediakan pembiayaannya. Kalau total seluruhnya 1.516 orang. Nah, kalau ada bukan isu ya itu ya, laporan bahwa ada orang begawi di salah satu koridor jalan, sekalinya ada begaji, itu kami sudah pelajari orangnya. Hari tanggal 6 mudah-mudahan datang, karena tugas kami harus memanggil yang bersangkutan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup akan memanggil oknum ASN yang telah menerima uang dan mempekerjakan para penyapu jalanan tersebut. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dua ikon wisata baru Banjarmasin yakni Galeri Terapung Sasirangan dan Rumah Lanting telah selesai dibangun. Kedua wisata ini diharapkan dapat menambah potensi sektor kepariwisataan kota Banjarmasin. Inilah dua ikon wisata baru Banjarmasin yang telah rampung dibangun pada beberapa hari yang lalu. Bangunan wisata Galeri Terapung Sasirangan berbentuk seperti tanggui ini terletak di Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Sementara Rumah Lanting yang menyerupai rumah adat Banjar ini berada di kawasan Mantuil, di dekat Jembatan Gantung Pulau Bromo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin Ihsan Al-Haq mengatakan, kedua ikon wisata ini pengelolaannya akan dihibahkan kepada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di masing-masing wilayah. Rumah Lanting maupun Galeri Terapung itu desain dan lain sebagainya itu disiapkan oleh Fakultas Teknik Ulang. Jadi ada yang berbentuk rumah Banjar yang di Mantuil, atau berbentuk tudung tangguh yang ada di kelihatannya cantik. Jadi harapannya nanti setelah diserahkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat benar-benar untuk meningkatkan potensi pariwisata di daerah itu. Dua ikon wisata yang dibangun menggunakan dana APBN sebesar 200 juta rupiah ini diharapkan bisa menambah potensi sektor kepariwisataan untuk kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.